Selamat pagi para taruna, bertemu kembali dengan saya pada materi pembelajaran hari ini yaitu tentang komunikasi isyarat visual. Nah, di dalam komunikasi isyarat visual ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan buku-buku yang harus ada di kapal. Nah, sebagai seorang mualim, kamu nanti ataupun sebagai seorang radio officer itu harus mempunyai ataupun harus terdapat buku-buku yang harus ada di kapal. Yang pertama bisa kita simak di sini adalah tuh peta laut yang diperlukan. Ya. Jadi setiap kita makan berlayar itu sudah jelas itu panduan kita adalah di peta laut yang diperlukan. Peta laut nomor berapa sesuai dengan alur pelayaran yang akan kita lalui nantinya. Baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Sudah tersedia peta-peta laut yang akan diperlukan nantinya. Kemudian yang kedua adalah panduan bahari pelaut. Ini buku-buku ini ada dalam bentuk jilid 1 sampai dengan 2, panduan bahari Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah BA pilot yang diperlukan. Itu namanya catatan-catatan pandu setiap pergerakan kapal ketika akan masuk ataupun keluar pelabuhan, itu dicatat di dalam BA pilot yang diperlukan. Kemudian yang keempat adalah list of light, ya. List of light itu daftar lampu-lampu ataupun daftar menara suar, pelampung suar dan sebagainya, itu yang penandaan yang ada di laut. Itu sudah ada listnya ya. Kemudian yang kelima adalah tide and stream table. Ini dikeluarkan oleh Inggris dan orang Indonesia sudah ada. Ini tabel pasang surut air laut ya kan, atau daftar pasut ya kan, daftar pasang surut. Kemudian yang keenam adalah nautical table, ya, daftar laut ya, daftar kepelautan yang ada di situ. Setiap kita akan berlayar kita harus ada buku-buku ini ya. Kemudian ada nautical almanac. Almanac itu maksudnya adalah kalender nautical ataupun kalender laut ya. Kemudian yang kedelapan adalah star charts ataupun identifies, ya kan, atau peta bintang ya. Kalau kamu nanti belajar di sebagai seorang mualim, ya, itu akan di khususnya bidang nautika ini akan terlihat seperti itu, akan belajar tentang astronomi ya. Kemudian ada buku Admiralty Distance Table, ya, dan juga ada yang ke-10 adalah International Code of Signal. Ini sudah kita pelajari daripada tanda-tanda ataupun kode isyarat internasional ya. Itu ada tanda-tanda bendera, lampu, kemudian suara, itu sudah pernah kita pelajari. Apalagi buku-buku yang lain tuh yang harus terdapat di kapal. Buku lain itu apa saja? Yaitu jurnal. Ini jurnal ini yang pertama jurnal, kemudian itu jurnal itu bisa berupa jurnal mesin, jurnal deck ataupun jurnal pelayaran. Yang berikutnya adalah logs. Ini buku catatan ya, untuk radar ataupun RDF, radio direction finding, zero kompas dan lain-lain. Kemudian ada buku berikutnya lagi, kompas error register book ya. Jadi setiap ada kerusakan pada kompas itu dicatat di dalam kompas error register book ya. Berikutnya ada catalog of charts and books ya. Ini dalam bahasa Inggris dan bahasa asing dan bahasa Indonesia ya. Di situ ada catalog of charts and books atau buku dan katalog buku dan peta ya. Dari susunan peta-peta mana ada saja, itu peta dari mulai huruf A sampai huruf Z, di situ ada itu semua. Yang berikutnya adalah kitab Undang-Undang Hukum Dagang, KUHD. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ataupun KUHD. Ini kalau kita belajar kalau kamu pernah belajar dulu di hukum maritim, teman-teman sudah akan mempelajari tugas daripada kapten apa, kemudian ABK ataupun kru apa, semua masing-masing sudah ada tugas. Dan berikutnya adalah SOLAS 1916.
ataupun Colrec 1972. SOLAS adalah singkatan daripada Safety of Lives at Sea. Tahun 60 kemudian sudah diperbarui oleh tahun 74, dan ada beberapa pembaruan yang terbaru sekarang ya. Ini SOLAS yang lama adalah tahun 60, kemudian ada lagi SOLAS 74, dan berikutnya ada lagi tahun 80, dan seterusnya itu ada beberapa perubahan-perubahan. Berikutnya buku-buku ordonansi pelayaran di Indonesia. Kemudian ada lagi Ship's Captain Medical Guide ya. Jadi ini panduan medis untuk nahoda kapal ya, untuk di Ship's Captain Medical Guide. Berikutnya ada lagi manual ataupun instruction book dari alat-alat ataupun pesawat-pesawat yang ada di kapal, seperti radar, RDF, gyro, kompas, kemudian radio komunikasi dan lain-lain. Itu ada beberapa manual ataupun instruction book. Itu tidak boleh itu harus ada ya. Jadi setiap ada suatu problem atau masalah kerusakan ataupun perbaikan, semua ada panduannya di situ semua. Dan berikutnya ada lagi buku meteorologi ya. Buku meteorologi ini buku cuaca, tapi ini harus selalu update ya, dimana setiap saat harus diupdate, karena di situ berita-berita yang akan perkiraan cuaca ataupun perakiraan cuaca di kedepannya itu bisa dilihat di dalam buku meteorologi, baik itu yang secara elektronik bukunya bisa kita lihat, maupun yang bukunya yang memang sudah ada di situ. Itu cuaca dunia ya, perkiraan cuaca dunia. Kemudian alat-alat navigasi yang harus terdapat di kapal. Mungkin kamu pernah jalan-jalan ke kapal ya, sudah melihat, sudah anjang sana ke kapal. Itu ada namanya sextant, kronometer, binokular, magnetic compass, radio direction finding, terus ada echosonder dan perum tangan, top dial, Kelvin, kemudian ada barometer dan barograf, termometer udara dan air laut, radar, gyro kompas, ada daylight sequel, bendera semboyan internasional, alat-alat menjangka peta, alat-alat semboyan bahaya. Kemudian oleh Nautical Department akan disuplai buku-buku alat-alat navigasi selengkap-lengkapnya, dan pada peta-peta dikerjakan koreksi perubahan-perubahan daripada berita Pelaut Indonesia dan Notice to Marine ataupun NTM. Di kamar peta harus terdapat daftar peta. Nah, pembelian peta-peta tambahan hanya dilakukan jika amat perlu dan dapat dibeli oleh nahoda. Demikian materi pembelajaran kita hari ini. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video yang akan datang. Bye bye.